Penguasa Istana Naga Langit Bab 11. Chen Ping memandang wanita dengan riasan tebal itu dan sentuhan rasa jijik muncul di wajahnya. Wanita ini, Jiang Wenjing, juga teman sekelas Chen Ping dan pernah mengejarnya di sekolah. Saat itu, ayah Chen Ping memiliki pekerjaan formal dan dianggap sebagai mangkuk nasi besi, sehingga banyak orang yang mengejar Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak menyukai Jiang Wenjing dan mengikuti Geng Xianshan. Dia merasa Geng Xianshan lebih baik daripada Jiang Wenjing, seorang wanita sombong, baik dari segi penampilan maupun kepribadiannya. Tapi sekarang tampaknya kedua wanita itu sama saja. Chen Ping kehilangan matanya. Chen Ping, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa saat melihat teman lamamu? Apakah kamu bisu? Kamu adalah orang yang cukup baik ketika kamu masih di sekolah. Kamu masih menjadi ketua OSIS. Jika kepala sekolah dan para guru mengetahui bahwa kamu, ketua OSIS yang menurut mereka adalah siswa yang baik, menjadi seorang pembaharu setelah lulus, apakah menurutmu mereka akan berpikir begitu? Pemuda di samping Jiang Wenjing juga angkat bicara. Pemuda itu bernama Fu Wei, yang dulunya adalah teman sekamar Chen Ping, dan keduanya dianggap sebagai teman besi. Namun Fu Wei ini juga naksir Geng Xianshan, dan setelah melihat Chen Ping dan Geng Xianshan bersama, dia mengadakan sebuah dendam terhadap Chen Ping, dan melakukan banyak hal untuk menyabotase Chen Ping dan Geng Xianshan, tetapi tidak berhasil. Hubungan antara Chen Ping dan Geng Xianshan terputus, dan setelah lulus universitas, tidak ada lagi kontak di antara mereka. Sekarang Jiang Wenjing dan Fu Wei muncul di sini pada waktu yang sama. Mereka seharusnya diundang oleh Geng Xianshan, jika tidak, kedua orang ini tidak akan memenuhi syarat untuk hadir. Chen Ping hanya melirik kedua orang itu, lalu menundukkan kepalanya dan diam-diam menyesap tehnya. Dia tidak repot-repot memperhatikan kedua orang ini. Melihat Chen Ping menundukkan kepalanya, Fu Wei dan Jiang Wenjing menjadi lebih sombong. Mereka merasa Chen Ping takut pada mereka. Chen Ping, kamu baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu belum mendapatkan pekerjaan? Maukah Anda saya perkenalkan dengan pekerjaan mengosongkan toilet, walaupun agak kotor dan melelahkan, setidaknya Anda bisa mendapatkan cukup makanan. Fu Wei memiliki senyum puas di wajahnya, dia sangat senang bisa menginjak-injak Chen Ping. Di sekolah, jika ayah Chen Ping tidak memiliki pekerjaan formal, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Chen Ping? Fu Wei, jangan konyol. Bagaimana kamu bisa menjadi ketua OSIS? Bagaimana kamu bisa pergi dan mengosongkan toilet? Setidaknya mencari pekerjaan yang lebih bersih. Menurutku kamu harus pergi dan menyapu jalan. Jiang Wenjing menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Chen Ping oleh Fu Wei dan Jiang Wenjing menyebabkan kepala botak dan banyak tamu lainnya tertawa terbahak-bahak. Pada titik inilah Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya. Jika kalian berdua tidak ingin mati, cepatlah pergi dari sini. Chen Ping tampak acuh tak acuh. Nadanya tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, tetapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga Fu Wei dan Jiang Wenjing, keduanya menggigil. Jiang Wenjing, khususnya, sedingin dia seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya kedinginan dan dia bahkan tidak berani untuk melihat langsung ke arah Chen Ping. Kata-kata yang awalnya dia siapkan untuk mengejeknya tiba-tiba tidak bisa keluar juga. Setelah beberapa saat, Fu Wei sepertinya sangat terhina dan meneriaki Chen Ping dengan wajah galak, kamu adalah tahanan yang sudah direformasi. Apa yang kamu seret? Pacarmu sendiri sudah menikah dengan orang lain, kamu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, pembicaraan besar apa yang kamu bicarakan dengan kami. Benar, mengetahui bahwa keluarga Xiao kaya dan berkuasa, kamu tidak berani macam-macam dengan mereka, jadi kamu melampiaskannya pada kami berdua? Kami juga tidak mudah untuk dipusingkan. Jiang Wenjing juga melambat saat ini dan mengarahkan jarinya ke Chen Ping dan menghitung. Jangan main-main denganku. Chen Ping selesai dan menundukkan kepalanya lagi. Sial, aku akan macam-macam denganmu, apa yang berani kamu lakukan? Ini adalah pesta pernikahan Pangeran Xiao. Fu Wei mengumpat dengan marah dan melangkah maju untuk mengambil kerah kemeja Chen Ping, langsung mengangkatnya. Alasan mengapa mereka menargetkan Chen Ping seperti ini adalah karena mereka ingin menyenangkan Xiao Lei, dan selama mereka melakukannya, mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya di masa depan. Fu Wei menggendong Chen Ping dan hendak bergerak ke arah Chen Ping ketika dia melihat Chen Ping menampar wajahnya. Tamparan! Suara tamparan yang cukup keras untuk mengagetkan seluruh ruang perjamuan terdengar, dan seluruh tubuh Fu Wei langsung terbang keluar dan menghantam meja dengan keras. Kecelakaan! Meja menjadi hancur dan piring, mangkuk, dan seteh semuanya jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Semua tamu mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini, dan tidak ada lagi yang memperhatikan Xiao Lei dan Geng Xianshan di panggung pernikahan. Bahkan Xiao Lei dan Geng Xianshan mau tidak mau melihat ke arah asal suara itu. Sial, kamu sedang mencari kematian. Melihat Chen Ping telah bergerak, kepala botak langsung menjadi bersemangat dan berteriak,
kalian semua, silakan bunuh anak ini. Kepala botak sekarang berhak menyatakan balas dendam pribadinya. Dia tahu Chen Ping memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak naik sendiri, dan langsung membiarkan lebih dari 10 antek di belakangnya berkerumun. Nak, berani membuat keributan di pernikahan Tuan Xiao. Kamu sedang mencari kematian. Selusin pemukul dengan tongkat menyambut Chen Ping tepat ke arahnya. Ketika banyak tamu melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Chen Ping tidak akan selamat. Penguasa Istana Naga Langit Bab 12. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Fu Wei, yang telah ditampar oleh Chen Ping, menutupi wajahnya dan berdiri, berteriak dengan mengerikan. Di panggung pernikahan, sudut mulut Xiao Lei terangkat, memperlihatkan seringai kejam. Semua orang memperhatikan lelucon Chen Ping, tidak ada yang merasa kasihan padanya, apalagi ada yang menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan selusin orang, Chen Ping menunjukkan cibiran saat dia mengambil langkah maju yang ganas. Ledakan. Langkah Chen Ping seperti gempa bumi, dan seluruh aula tampak berguncang. Selusin pejuang langsung mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, diikuti oleh mereka semua terbang mundur, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya hingga berkeping-keping, meninggalkan pemandangan dalam kekacauan. Saat ini, semua tamu membeku. Pria botak itu memandangi anak buahnya yang jatuh ke tanah, dan hawa dingin langsung muncul dari telapak kakinya. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria paruh baya berpakaian pantas alisnya berkerut rapat. Pria ini adalah Xiao Yan, kepala keluarga Xiao, dan ayah Xiao Lei, jadi tentu saja dia harus hadir di pernikahan putranya. Baru saja, Chen Ping telah mengguncang kembali selusin pejuang itu, dan Xiao Yan telah melihat semuanya di matanya. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri dan tahu bahwa kekuatan Chen Ping tidaklah sederhana. Saat Xiao Lei di panggung pernikahan melihat ini, dia mengerutkan kening. Sial, semuanya sampah, meraung marah. Xiao Lei bergegas turun dengan satu langkah sehat. Suami. Geng Xianshan juga ikut berlari bersamanya. Lei jangan bertindak gegabah. Saat ini, di sisi panggung pernikahan, Xiao Yan yang dari tadi duduk diam juga bergegas menghampiri. Ia takut putranya akan menderita kerugian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selusin petugas keamanan hotel menyerbu masuk dengan membawa tongkat karet. Regal hotel telah dibuka selama 5 atau 6 tahun dan belum pernah melihat orang yang berani menimbulkan masalah di sini. Mengetahui bahwa regal hotel ini adalah milik keluarga Su, orang terkaya di Hongcheng. Kekuatan perusahaan tidak lebih buruk dari keluarga Su. Pada saat ini, siapa yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah bukan orang tua yang memakan arsenik umurnya terlalu panjang? Di lantai 3 kamar pribadi, Su Wenzong mendengarkan suara berderak di bawah, dan alisnya langsung berkerut. Manajer hotel bergegas masuk dengan kepala penuh keringat dingin. Apa yang terjadi di bawah sana? Su Wenzong bertanya dengan sedikit tidak senang. Ten Su, seseorang membuat keributan di pesta pernikahan keluarga Xiao, memukuli orang dan menghancurkan barang-barang. Manajer hotel buru-buru menjelaskan. Seseorang berani membuat masalah di sini. Wajah Su Wenzong sangat marah. Apa yang kalian lakukan? Buang-buang tempat, cepat kirim penjaga keamanan ke sana, jangan mempengaruhi reputasi hotel kami. Ini sudah dikirim, kata manajer itu. Lalu kenapa kamu tidak tersesat dan menghadapinya, menunggu orang marah? Su Wenzong meraung marah, menakuti manajer itu hingga melarikan diri. Ayah, kamu tidak sehat, jangan marah, aku akan turun dan memeriksanya. Su Yuki menghibur Su Wenzong dan keluar dari kamar pribadi juga. Saat ini, Su Yuki sedang menangani banyak hal di keluarga Su. Lagi pula, Su Wenzong hanya memiliki satu anak perempuan seperti dia, dan sekarang Su Wenzong tidak sehat, semua beban dilimpahkan ke pundak Su Yuki. Aula pernikahan di lantai pertama. Selusin penjaga keamanan mengepung Chen Ping, manajer hotel buru-buru berlari dan mengangguk di depan Xiao Yan. Tuan Xiao, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Aku akan menyingkirkan pembuat onar itu sekarang. Selesai, ke arah belasan satpam itu berkata, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Hajar aku orang pembuat onar itu. Tunggu sebentar. Saat penjaga keamanan hendak mengambil tindakan, Xiao Yan angkat bicara, membuat masalah di pernikahan putraku dan mengganggu tamu-tamuku. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Kalau begitu, di mana aku bisa menaruh wajah keluarga Xiaoku? Hari ini, bahkan jika aku tidak menginginkan nyawanya, aku akan meninggalkan tangan dan kakiku sebelum aku pergi. Ini, manajer hotel berada dalam dilema, jika tangan dan kaki ini dipotong, bagaimana jika dia mengingat hotel tersebut di kemudian hari dan kembali lagi menimbulkan masalah?
Xiao Yan melihat apa yang dimaksud manajer hotel dan berkata sambil tersenyum menghina, keluarga Xiaoku akan menangani masalah ini sendiri, kalian bisa tersesat. Baik, baiklah, kita akan segera tersesat. Karena tidak perlu mempedulikan apapun, manajer hotel buru-buru menganggukkan kepalanya dengan gembira. Ayah, aku tidak ingin lengan dan kakinya, aku ingin nyawanya. Jika dia berani membuat masalah di pernikahanku, aku ingin dia mati. Xiao Lei selesai, dan kemudian menatap Chen Ping dengan marah. Chen Ping, hari ini aku harus membiarkanmu mati. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi jika kamu macam-macam denganku. Aku baru saja bilang kalau aku datang ke pesta pernikahan maka pernikahanmu tidak akan bisa dilangsungkan. Kamu selalu tidak percaya padaku. Sekarang apa kamu percaya padaku? Chen Ping memandang Xiao Lei dan tertawa tanpa rasa takut sedikit pun. Aku percaya ibumu. Xiao Lei mengayunkan tinjunya ke arah Chen Ping. Ledakan. Kaacing. Hanya suara berderak yang terdengar, dan segera setelah itu lengan Xiao Lei tertekuk secara aneh, jelas patah. Ah! Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Xiao Lei berteriak dengan cara yang memilukan. Setiap orang yang melihat adegan ini semuanya tercengang. Chen Ping ini berani menyentuh Xiao Lei, dia takut dia benar-benar mencari kematian. Penguasa Istana Naga Langit Bab 13. Layer. Xiao Yan buru-buru melangkah maju untuk menggendong Xiao Lei, dan hanya setelah memeriksanya dia menemukan bahwa lengan Xiao Lei patah, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu beberapa bulan. Bede, kamu berani memukul anakku, aku ingin kamu mati. Awalnya Xiao Yan hanya berpikir untuk memberi pelajaran pada Chen Ping, agar ia bisa mengingatnya, lagi pula masih ada pernikahan yang harus dilangsungkan, namun kini Xiao Yan hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Chen Ping, atau kalau tidak, dia akan malu pada dirinya sendiri di depan begitu banyak pedagang dan pengusaha di Hongcheng. Xiao Yan mengeluarkan ponselnya dan memanggil semua pengawal di rumah, semuanya dipekerjakan dengan biaya besar dan semuanya adalah seniman bela diri. Mereka jauh lebih baik daripada kepala botak itu, yang merupakan seorang pangjalanan dan selalu mengikuti jejak Xiao Lei, menjilatnya, generasi kedua yang kaya. Ketika dia melihat Xiao Yan memanggil seseorang, Chen Ping tidak terburu-buru dan duduk kembali, mengambil secangkir teh dan meminumnya lagi. Ayah, bunuh dia untukku, aku akan membunuhnya. Xiao Lei, yang lengannya patah, berteriak dengan wajah penuh keganasan. Lei, jangan khawatir, aku pasti akan membuang bocah ini ke sungai dan memberinya makan ikan hari ini. Xiao Yan memandang putranya dengan sakit hati dan meyakinkannya. Xiao Yan dapat melihat bahwa Chen Ping memiliki kekuatan, jadi dia tidak langsung menyerang, tetapi menunggu pengawal keluarganya tiba. Saat itu, pintu aula pernikahan di lantai pertama dibuka dan Su Yuqi masuk dengan langkah cepat, dia ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah di sini. Paman Xiao, apa yang terjadi? Begitu dia masuk, Su Yuqi bertanya pada Xiao Yan. Anak ini berani membuat masalah di pernikahan anakku dan berani memukul anakku, aku akan makan bakso di hotelmu hari ini, kata Xiao Yan sambil menunjuk ke arah Chen Ping yang sedang duduk di meja sambil minum teh. Saat Su Yuqi menoleh, seluruh tubuhnya membeku. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa pembuat onar ini adalah Chen Ping, yang belum pergi? Ten Chen. Su Yuqi bertanya dengan wajah penuh kebingungan, kenapa kamu? Apakah Nona Su sangat aneh? Chen Ping tersenyum tipis ke arah Su Yuqi. Keponakan Yuqi, kamu kenal orang ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Paman Xiao, ini mungkin salah paham, ini Tuan Chen, dia diundang untuk merawat ayahku, ini pasti salah paham. Su Yuqi menjelaskan. Penyembuhan. Alis Xiao yang semakin berkerut. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang ini sama sekali tidak tahu cara menyembuhkan, dia baru saja dibebaskan dari penjara hari ini, dia tidak melihat penyakit apapun. Geng Xianshan berteriak pada Su Yuqi. Wajah Su Yuqi langsung berubah dingin, tapi melihat gaun pengantin di Geng Xianshan, dia tahu bahwa ini adalah pengantin dari keluarga Xiao. Su Yuqi menahan gigitannya dan berkata, saya bebas membagi apakah Tuan Chen akan melihatnya. Seorang dokter atau tidak, hanya karena Anda belum melihatnya bukan berarti Tuan Chen tidak akan melakukannya. Mundur cepat, hanya 2 skillnya, apa yang aku tidak tahu? Saya harus lari ke rumah sakit ketika saya sakit dan pilek, dan dia pernah membawa saya ke rumah sakit ketika hujan deras, jika dia tahu cara ke dokter, apakah dia masih perlu pergi ke rumah sakit? Geng Xianshan memasang ekspresi jijik di wajahnya, di matanya, Chen Ping sekarang tidak berharga. Mendengar Geng Xianshan berkata demikian, Su Yuqi memandang Chen Ping, dia sepertinya mengerti mengapa Chen Ping membuat masalah di pesta pernikahan. Keponakan Yuqi, jangan khawatir tentang masalah ini, penyakit ayahmu,
aku akan mengundang dokter spesialis dari luar negeri untuknya, bocah ini harus mati hari ini. Xiao Yan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Senioritasnya lebih besar dari Suyuki, jadi wajar saja, dia tidak perlu bersikap sopan. Tidak, Anda sama sekali tidak boleh menyentuh Tuan Chen, Suyuki langsung memblokir di depan Chen Ping. Nyawa ayahnya sendiri masih mengandalkan Chen Ping untuk menyelamatkannya, Suyuki tidak bisa melihat sesuatu terjadi pada Chen Ping. Wajah Xiao Yan dingin, keponakan Yuki, apakah kamu memaksaku untuk bergerak? Mata Xiao Yan bersinar dengan aura pembunuh, saat kata-katanya jatuh. Puluhan pengawal keluarga Xiao yang penuh aura menyerbu masuk, melihat pengawalnya tiba, Xiao Yan menatap Chen Ping dengan tatapan yang lebih dingin. Paman Xiao, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh milik Tuan Chen. Saat Suyuki selesai berbicara, selusin penjaga keamanan hotel juga bergegas masuk, menjaga Suyuki dengan ketat. Suasana di dalam ruang perjamuan langsung menjadi beku, dan banyak tamu yang mundur ke belakang, takut nanti mereka akan bertengkar dan melibatkan diri. Gadis kecil, jika bukan karena ayahmu, aku akan menghancurkanmu sampai mati sebentar lagi, sekarang menyingkirlah sekarang juga, bisakah kamu menghentikanku hanya dengan sedikit keamanan ini? Kamu punya. Xiao Yan sangat marah, dan dia tidak sopan kepada Suyuki. Dan saat kata-kata Xiao Yan jatuh, lusinan pengawal keluarga Xiao semuanya memancarkan aura mereka, dan aura ini saja membuat wajah lusinan penjaga keamanan menjadi pucat. Wajah Suyuki juga tidak terlihat bagus, tapi dia tetap menjaga Chen Ping dengan ketat, dengan tekad di matanya. Xiao tua, di usiamu, bukankah terlalu berlebihan untuk menakut-nakuti anak-anak? Pada saat itu, pintu ruang perjamuan dibuka sekali lagi, dan Su Wenzong masuk dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 14. Ketika dia melihat Su Wenzong datang, Xiao yang tersenyum dingin, "Su tua, kamu datang tepat pada waktunya, bawa putrimu pergi, aku pasti akan membunuh bocah nakal ini hari ini." Su Wenzong mengabaikan Xiao Yan dan malah menatap Chen Ping, "Tuan Chen, aku telah membuatmu takut." Penampilan Su Wenzong yang rendah hati membuat semua orang tidak percaya, "Tidak masalah. Klan Xiao saja belum bisa membantuku." Chen Ping tersenyum acuh tak acuh. Kata-kata Chen Ping sekali lagi membuat Xiao Yan marah. "Nak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana klan Xiaoku bisa mendapatkan pijakan di kota Hong?" Setelah mengatakan ini, Xiao Yan memandangi lusinan pengawal di bawahnya. Siapapun yang bisa membunuh bocah ini akan diberi hadiah $1.000.000. Setelah mendengar hadiah 1 juta, mata lusinan pengawal menjadi merah dan mereka semua mengepalkan tangan. Akan kulihat apakah ada di antara kalian yang berani bergerak. Su Wenzong berteriak dengan marah, "Jangan lupa, ini wilayahku, ini hotelku." Saat kata-kata Su Wenzong jatuh, lusinan penjaga keamanan segera datang, dan kepala pelayan tua keluarga Su juga datang dengan kepala penuh keringat. "Tuan, saya sudah menjelaskan apa yang Anda pesan." Penjaga keamanan dari keluarga Su dan properti semuanya bergegas menuju ke sini, dan pengawal dari keluarga Su juga akan segera tiba. Kepala pelayan tua itu mengikuti Su Wenzong untuk melapor. Su Wenzong mengangguk dan kepala pelayan tua itu mundur. Xiao Yan mendengarkan laporan kepala pelayan keluarga Su dan alisnya langsung menyatu. "Su Wenzong, apakah kamu berencana untuk melawanku sampai mati demi anak nakal seperti itu?" "Xiao Yan, jika kamu bertekad untuk membunuh Tuan Chen, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu bertengkar dengan keluarga Xiao Mu? Apakah menurutmu aku akan takut padamu?" Su Wenzong berkata tanpa rasa takut sedikitpun, klan Xiao dan klan Su sudah memiliki kekuatan yang setara, jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi situasi kalah-kalah. Semua tamu bersembunyi jauh saat ini, menghitung dalam hati mereka bahwa jika klan Su dan klan Xiao bertempur, pasti klan lain yang akan mendapat manfaat. Wajah Xiao yang memerah karena marah saat niat membunuh di matanya semakin tebal. "Su Wenzong, kamu memaksaku lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan. Kamu telah melupakan satu hal, yaitu, Tuan Harimau berhutang budi pada klan Xiao kita." Begitu kata-kata Xiao yang keluar dari mulutnya, wajah Su Wenzong langsung berubah dan ada sedikit kepanikan di matanya. Bahkan para tamu di sekitarnya menggigil ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Harimau. Dan rasa merinding muncul dari hati mereka. Master Tiger ini bernama Lin Tianhu, master dari Aula Pengumpulan Kebenaran, dan Lin Tianhu ini adalah kaisar bawah tanah seluruh Hongcheng. Ada pepatah terkenal di kota Hong Kong, lebih baik main-main dengan Raja Neraka daripada Balai Kebenaran. Ungkapan ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Aula Pertemuan Kebenaran di Hongcheng, dan Lin Tianhu, yang merupakan kepala Aula Pengumpulan Kebenaran, adalah orang yang akan membuat kota Hong gemetar saat dia menginjak kakinya. Melihat ekspresi ketakutan Su Wenzong, Xiao yang tertawa terbahak-bahak, "Su Wenzong, jika kamu membawa orang-orangmu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jangan paksa aku memanggil Tuan Harimau."
Otot-otot di sudut mata Su Wenzong bergerak-gerak terus-menerus. Dia ragu-ragu karena nama Lin Tianhu terlalu keras dan keluarga Su mereka tidak mampu mengacaukannya. Tuan Su, saya akan mengurus urusan saya sendiri. Sebaiknya Anda membawa orang-orang Anda pergi. Chen Ping dapat melihat Su Wenzong ragu-ragu, jadi dia angkat bicara. Su Wenzong mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Chen, kamu menyelamatkan hidupku. Apakah kamu tidak menampar wajahku dengan mengatakan ini? Jika kita bertarung nanti, aku akan membiarkan Yuki membawa Tuan Chen dan melarikan diri selagi aku punya kesempatan. Lalu apakah itu Lin Tianhu atau Xiao Yan, mereka tidak akan berani membunuhku. Ayah, Su Yuki meraih lengan baju Su Wenzong dengan cengkeraman yang mematikan. Yuki, setelah kamu membawa Tuan Chen pergi, pergilah ke ruang rahasia keluarga Su, kamu tahu lokasinya, dan keluarlah setelah angin dan ombak sudah tenang. Su Wenzong membentak Su Yuki. Su Wenzong, bagaimana pertimbangannya? Apakah Anda ingin saya menyusahkan Tuan Harimau? Xiao Yan melihat Su Wenzong belum mengambil posisi, jadi dia mendesak. Xiao Yan, Tuan Chen, saya mendapat jaminan. Su Wenzong berkata dengan wajah tegas. Bagus, anakmu punya nyali. Xiao Yan mengertakkan gigi karena marah dan langsung menghubungi nomor Lin Tianhu. Faktanya, bantuan ini, Xiao Yan sangat tidak ingin menggunakannya, karena digunakan oleh keluarga Xiao untuk menyelamatkan hidup mereka. Saat itu, ayah Xiao Yan pernah membiarkan Lin Tianhu meminjam malam di tengah hujan, jadi kembalilah kemudian, Lin Tianhu, yang masih sangat muda, mengatakan bahwa dia berhutang budi pada keluarga Xiao, dan bahwa dia dapat menemukannya untuk membalas budi ini kapanpun dia mau. Awalnya, keluarga Xiao berharap untuk menggunakan bantuan ini ketika keluarganya berada dalam kesulitan besar, tetapi dalam situasi hari ini, jika Xiao Yan tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan bersedia melakukannya, dan keluarga Xiao mereka juga akan ditertawakan. Jadi Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan bantuan ini dan mengundang Lin Tianhu ke sini. Sesaat setelah panggilan dilakukan, hanya terdengar suara gemuruh, disusul dengan suara langkah kaki yang berantakan. Banyak orang melihat keluar melalui jendela dan satu persatu mereka langsung tercengang. Mereka melihat orang-orang berjas hitam dan memegang parang, langsung mengelilingi seluruh hotel Regal, berjumlah ratusan orang, masing-masing dengan aura pembunuh. Melihat pemandangan ini, hati Su Wenzong agak tidak percaya. Sepertinya Chen Ping tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Berderit pintu ruang perjamuan didorong terbuka. Yang pertama masuk adalah lebih dari 20 pria berjas setinggi 1,9 meter, kokoh dan berwajah dingin. 20 pria berdiri dalam 2 baris, dengan dada terangkat, berbaris dalam 1 baris. Salam untuk Tuan Harimau, ke-20 pria berjas itu berteriak serempak. Teriakan itu mengguncang lampu di atap, pertunjukan yang luar biasa. Layak menjadi Tuan Macan. Diam semuanya, hati-hatilah dengan kehidupan kecilmu, kerumunan itu berbisik, tapi tak lama kemudian mereka semua menutup mulut, semua mata melihat ke arah pintu, dan kemudian seorang pria paruh baya, hampir 50 tahun, mengenakan setelan jas dengan sepatu kulit di kakinya, masuk. Sepasang sepatu kulit sangat berkilau dan berminyak sehingga bisa memantulkan bayangan seseorang. Pria ini adalah Kaisar Bawah Tanah Hongcheng, Lin Tianhu, Kepala Balai Pertemuan Kehakiman, Tuan Harimau. Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan wajah hormat, saya sibuk, siapa yang akan kamu bunuh? Lin Tianhu bertanya dengan lugas. Xiao Yan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, itu dia. Lin Tianhu mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, yang mengenakan pakaian biasa dan secara fisik terlihat agak kurus. Tidak ada yang istimewa dari dia, jadi dia bertanya-tanya mengapa Xiao Yan membunuhnya. Lin Tianhu berjalan menuju Chen Ping, Su Wenzong dan Su Yuki menghalangi di depan Chen Ping, memandang Lin Tianhu yang berjalan mendekat, kedua tubuh mereka gemetar, tersesat. Lin Tianhu berkata dengan cemberut ketika dia melihat ayah dan anak perempuan Su menghalangi di depannya, hanya. Dengan dua kata ini, tubuh Lin Tianhu memancarkan momentum yang mengerikan, dan kedua orang itu, Su Wenzong dan Su Yuki, langsung tidak dapat bernapas dari aura ini. Melihat hal tersebut, Chen Ping langsung meletakkan tangannya di bahu ayah dan anak Su Wenzong. Tuan Su, Nona Su, kalian harus mundur, aku akan menangani urusanku sendiri. Chen Ping mendorong ayah dan anak perempuan Su Wenzong ke samping dan melangkah maju untuk menghadap Lin Tianhu secara langsung. Penguasa Istana Naga Langit Bab 15. Tuan Harimau, jangan langsung pukul dia sampai mati, tapi siksa dia sampai mati. Ketika dia melihat Lin Tianhu datang, Xiao Lei langsung berteriak. Kamu mengajariku melakukan sesuatu. Lin Tianhu mengerutkan kening dan melihat Xiao Lei itu. Hanya dengan pandangan sekilas saja, Xiao Lei hampir tidak mengompol dan mundur. Aku tidak berani. BD, beraninya kamu berbicara dengan Master Tiger seperti itu. Xiao Yan melangkah maju dan menampar Xiao Lei dengan keras sebelum berkata dengan wajah penuh senyuman, Tuan Harimau, anak anjingku bodoh, kuharap Tuan Harimau tidak tersinggung.
Xiao Yan, izinkan aku memberitahumu, aku, Lin Tianhu, memang berhutang budi pada keluarga Xiao Mu, tapi aku bukan bawahan keluarga Xiao Mu, kuharap kamu mengerti. Lin Tianhu berkata dengan suara dingin. Pahami, pahami, Tuan Harimau adalah tamu keluarga Xiaoku, bagaimana dia bisa menjadi lebih rendah? Xiao Yan ketakutan sampai berkeringat dingin dan menatap tajam ke arah putranya sendiri. Xiao Lei itu, yang semula kesakitan karena lengannya patah, baru saja lengannya ditampar oleh Xiao Yan dan sekarang menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikap Xiao Yan masih baik-baik saja, Lin Tianhu kembali menatap Chen Ping. Tuan Harimau, Tuan Chen juga impulsif, pengantin wanita itu adalah pacar Tuan Chen, tetapi dia direnggut oleh Xiao Lei ini, semua Tuan Chen memiliki kebencian. Su Wenzong buru-buru melangkah maju dan mengikuti Lin Tianhu dengan wajah penuh senyuman saat dia menjelaskan. Oh! Lin Tianhu mengangguk, akhirnya mengerti bahwa pria ini, yang terlihat tidak lebih dari pria biasa, berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao, jadi itu karena pacarnya telah diculik. Tapi segera, Lin Tianhu bereaksi dan tiba-tiba membeku dan berkata kepada Su Wenzong, kamu memanggilnya apa? Su Wenzong adalah orang terkaya di Hongcheng. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil pemuda biasa berusia awal 20-an sebagai tuan? Pasti ada alasannya. Ten Chen! Su Wenzong bingung, tapi dia dengan cepat memahami maksud Lin Tianhu dan menjelaskan, Tuan Chen menyelamatkan hidupku, jadi apapun yang terjadi, aku harus melindunginya hari ini. Baru pada saat itulah Lin Tianhu benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, secara halus itu bukan masalah besar, tetapi dengan keluarga Su dan keluarga Xiao saling berhadapan, ini adalah masalah besar, itulah mengapa keluarga Xiao punya membawa diri mereka ke sini. Ini masalah kecil, lihat seperti apa jadinya kedua keluargamu. Karena anak laki-laki itu menyebabkan masalah di pesta pernikahan dan memukuli anak laki-laki keluarga Xiao, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, tapi dia tidak bersalah sampai mati, jadi biarkan dia mematahkan lengannya dan meminta maaf di depan umum, akui kesalahannya dan tersesat. Lin Tianhu menegur Su Wenzong dan Xiao Yan, tapi tak satu pun dari mereka berani membalas. Dia mampu menjadi kaisar bawah tanah kota Hong, Lin Tianhu tidak hanya mengandalkan tinjunya, tetapi juga pikirannya. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan memiliki wajah dan keluarga Su tidak akan tersinggung, bagi Lin Tianhu, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Apakah menurut kalian apa yang aku katakan baik-baik saja? Lin Tianhu melihat Su Wenzong dan Xiao Yan diam, jadi dia bertanya lagi. Dia tidak bertanya kepada Chen Ping, pihak yang dimaksud, karena di matanya, Chen Ping adalah pion dan dia harus bergerak bagaimanapun dia disuruh bergerak. Semua dengarkan Tuan Harimau. Siapa yang berani membantah Su Wenzong dan Xiao Yan? Bukankah itu sudah berakhir? Mengapa mempermasalahkannya seolah-olah itu sangat serius? Lin Tianhu terkekeh sebelum dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, Nak, kamu membuat keributan di pernikahan seseorang dan memukuli putra mereka. Sekarang patahkan lenganmu sendiri dan minta maaf kepada mereka dan kamu akan dilepaskan. Jika tidak, kamu tidak akan dilepaskan. Bisa berangkat hari ini. Chen Ping memandang Xiao Lei yang penuh rasa puas diri, dia menunggu Chen Ping mematahkan lengannya sendiri lalu menghampiri dan meminta maaf padanya. Mereka tidak pantas, Chen Ping melontarkan 4 kata dengan acuh tak acuh. Bersambung.